Halo, selamat pagi semuanya, anak-anak ibu sekalian. Pada hari ini anak-anakku, kita akan membahas mengenai pembahasan limit trigonometri. Nah, di limit trigonometri ini ibu akan membahas dua bagian. Pertama, dia akan menuju suatu angka, dan kedua dia menuju tak hingga. Nah, pembahasan kali ini adalah termasuk kisi-kisi kalian untuk menyelesaikan penilaian akhir semester untuk minggu depan. Nah, anak-anakku sekalian silakan diperhatikan baik-baik. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan secara pribadi kepada ibu, maupun kita bisa diskusi secara masing-masing di dalam Google Classroom maupun melalui WhatsApp. Nah, kita langsung saja ke soal ya. Nah, soal pertama di sini ibu menjelaskan mengenai tentukanlah nilai limit X mendekati 0 dari sin 2X per sin 6X. Kita harus ingat bahwa kemarin ibu punya catatan kalau dia sin, tan, atau sin per sin, tan per tan, atau sin per tan, atau X per sin gitu ya. Banyak kemarin catatan kita bahwa itu bisa langsung kita sederhanakan. Sekarang kita lihat ini. Di sini dia adalah X mendekati 0 dari sin 2X per sin 6X. Apakah A, B, C, D, atau E? Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Hal pertama sekali adalah kita akan mensubstitusikan langsung nilai X yang diinginkan. Oh, nilai X yang diinginkan adalah X sama dengan 0. Maka kita ganti nilai X yang di sini menjadi angka 0 gitu. Jadinya sin 2 kali 0 per sin 6 kali 0. 2 kali 0, 0. Sin 0 berapa? 0. Lalu yang penyebutnya juga apa? Sin 0 sama dengan 0. Maka dia 0 per 0 hasilnya. Nah, karena dia 0 per 0 artinya bentuknya tak tentu. Kalau tak tentu berarti tidak bisa kita langsung substitusikan X-nya sama dengan 0. Artinya apa? Kita akan menggunakan konsepnya. Konsepnya apa? Kita perhatikan. Berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri berikut, limit X mendekati 0 dari sin mx per sin nx itu sama dengan m per n. Jadi koefisiennya langsung yang kita bagi atau kita sederhanakan dengan catatan bahwa dia adalah sin per sin gitu nah ya, atau x per sin boleh, x per tan boleh, atau tan per x juga boleh gitu ya. Artinya dia hanya bisa digunakan, kemarin kata kuncinya apa, sin dengan tan gitu. Kalau cos tidak bisa. Maka jawabannya m per n. Sekarang kita lihat M itu koefisiennya angka berapa? 2. N itu koefisiennya angka berapa? Penyebutnya 6. Maka kita bisa menerapkan rumus ini. Jadi apa? Sin 2X per sin 6X sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Jadi cuman koefisiennya kita gunakan dengan catatan apa dia? Dia menggunakan tanda apa? Simbol sin gitu ya. Kalau cos per cos nggak boleh. Jangan dicoba. Maka jawabannya adalah B. 1 per 3. Bagaimana anak ibu sekalian, batas ini bisa? Bisa ya. Jadi jawabannya adalah 1 per 3. Selanjutnya, soal yang kedua. Nilai limit X mendekati 0 dari sin pangkat 3 2X per tan pangkat 3 setengah X. Bu, kata ibu tadi sin sama tan itu boleh kita coret langsung gitu kan. Nah, tapi kan lihat dulu ini. Ini kalian perhatikan, kalau kita bagi coret, 3-nya dicoret aja bu, X-nya dicoret aja, jadi 2 bagi setengah sama dengan 4 misalnya. Tidak seperti itu. Ini kayak sederhanakan bagaimana caranya supaya sin per tan gitu. Jadi pangkat 3-nya ini kita sederhanakan menjadi apa? Sebelumnya adalah kita substitusikan dulu X-nya sama dengan 0. Ke dalam persamaan ini apa yang terjadi? Sin pangkat 3 dari 2 kali 0 0. Sin 0 0. Ini tan 0 juga berapa ini tan 0? Iya, tan 0 sama dengan 0. Jadi 0 per 0. Apa yang terjadi? Maka bentuk tak tentu. Artinya kita ubah dulu ini menjadi persamaan yang paling sederhana. Nah, berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri, limit X mendekati 0 dari sin mx per tan nx sama dengan m per x juga. Sin sama tan itu boleh kita coret nah ya. M-nya berapa nih? 2. N-nya berapa? Setengah ya.
setengah. Maka diperoleh limit X mendekati 0 dari sin pangkat 3 2X per tan pangkat 3 setengah X sama dengan limit X mendekati 0. Bawakan pangkat 3 ini artinya nih sin 2X kali sin 2X kali sin 2X gitu ya. Yang penyebutnya apa? Tan setengah X kali tan setengah X kali tan setengah X. Pangkatkan 3, berarti boleh kita sederhanakan dalam kurung sin 2X per tan setengah X pangkat 3. Artinya sama saja gitu nah ya. Jadi sekarang kalian lihat, oh ini sin per tan. Ya, berarti apa? Koefisiennya saja yang langsung kita bagikan 2 bagi setengah. Pangkat 3, artinya 4 pangkat 3. Ada nggak 4 pangkat 3 di sini? Tidak ada. Berarti bagaimana caranya 4 ini menjadi bilangan pokoknya yang kedua. Oh, 4 ini kan 2 pangkat 2. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Tadi kan 2 kali 3 berapa? 6. Jadi 2 pangkat 6 itu sama dengan 4 pangkat 3. Maka jawabannya adalah D. Jadi kata kuncinya kalau sin sama tan boleh kita coret gitu ya. Asalkan kita sederhanakan terlebih dahulu pangkat sin pangkat 3-nya tadi. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk soal yang ketiga. Nah, soal ketiga. Tentukanlah nilai limit X mendekati 0 dari 2X pangkat 2 tambah X per sin X sama dengan berapa? Nah, caranya sama saja nak ya. Kita akan substitusikan dulu nilai X-nya ke dalam persamaan ini. Coba kita substitusikan nilai X-nya. 2 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 per 0. Oh, tak tentu. Berarti kita akan menyederhanakan dia bagaimana caranya supaya sederhananya ini jadi X per sin X gitu kan. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, setelah kita mensubstitusikan langsung X sama dengan 0, oh ternyata hasilnya bentuknya tak tentu. Tadi 0 per 0 gitu ya dari persamaan ini. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemisahan pecahan menjadi 2 suku. Lalu munculkanlah bentuk yang sesuai dengan rumus limit fungsi trigonometri yang ada. Kita tahu nih, limit X mendekati 0 dari 2X pangkat 2 tambah X per sin X ini kan boleh kita sederhanakan dengan bentuk pecahan. Artinya 2X pangkat 2 per sin X ditambah X per sin X gitu kan. Karena dia penjumlahan ya, dengan penyebut sama boleh kita pecah seperti ini. Sekarang limit X mendekati 0. Sekarang ini kita menjadi 2 bagian. Berarti artinya apa? Ada limit X mendekati 0 dari 2X pangkat 2 per sin X ditambah limit X mendekati 0 dari X per sin X. Ini boleh kita pecah gitu ya, berdasarkan rumus dari limit gitu. Sekarang kita lihat, kalau ini kita pecah anak-anak ibu sekalian, bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi bentuk umum dari rumus gitu ya, rumus limit. Sekarang kan kalau 2X kuadrat ini artinya kan 2X kali X gitu ya. Jadi bisa kita pecah 2X kali X-nya ke sini. X kali ini kan X kuadrat nih. X per sin X gitu kan. Tambah X per sin X. Ada yang menyebabkan bahwa kalau X per sin X itu atau sin X per X itu sama dengan 1 gitu. Jadi ini menyederhanakan kita. Langsung gampang. Artinya limit X mendekati 0 tinggal 2X gitu. Ini kan 1, 2X kali 1 berapa? 2X ya. Ini kan 1 tambah 1. 2X tapi ini X-nya mendekati 0, ganti 0 di sini. Berarti 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 1, 0. Ini tadi kan X per X sama dengan 1 gitu ya. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Jawabannya adalah 1 gitu. Ibu ulangi sekali lagi bahwa X per sin X itu kan ada bentuk umumnya. Kalau X per sin X sama dengan sin X per X sama dengan X per tan X sama dengan tan X per X itu sama dengan 1 nilainya. Gitu ya. Artinya adalah bagaimana caranya kita menyederhanakan ini supaya lebih sederhana. Oh ternyata X kuadrat per sin X sama dengan 1. Gitu. Berarti 2X kali 1. X-nya tadi kita substitusikan ganti 0. Yang ini sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah 0 tambah 1 sama dengan 1 gitu. Jadi gitu kata kuncinya. Jadi sebenarnya dalam trigonometri ini gampang nak ya. Tinggal kan pahami dulu konsepnya itu apa yang dari awal itu. Gitu ya. Boleh kan buka kembali catatan kalian atau materi yang ibu berikan sebelumnya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal keempat. Nah, perhatikan anak-anak ibu sekalian. Di sini ada soal, tentukanlah nilai limit X mendekati 0 dari tan 2X dikali tan 3X per 3X kuadrat sama dengan berapa? Kalau kita substitusikan nilai X-nya 0, sudah pasti ya, ini jawabannya 0 per 0 tak tentu. Maka kita
akan membayangkan ini bagaimana caranya supaya dia menjadi tan X per X gitu kan, karena ada angkatan, ada tan gitu ya di pembilangnya, lalu ada X, ini kita pecah gitu. Sekarang kita lihat pembahasannya. Langkah selanjutnya adalah dengan mengeluarkan konstanta dari bentuk limitnya, lalu memunculkan bentuk yang sesuai dengan rumus limit fungsi trigonometri yang ada dengan cara mengelompokkannya. Nah, sekarang kalian lihat nih, limit X mendekati 0 dari tan 2X kali tan 3X per 3X kuadrat sama dengan, sekarang kan kita keluarkan konstantanya ya, atau koefisiennya sebenarnya ya, dari penyebutnya ini 1 per, kalau nggak di sini angkanya berarti angka 1 ya, koefisiennya berarti yang bawah ini angka berapa, 3. Boleh kita lakukan yang sepertiga. Tinggallah X kuadrat gitu ya penyebutnya ya. Jadi sepertiga limit X mendekati 0 dari tan 2X per X dikali tan 3X per X gitu. Jadi sepertiga dari, ingat tan per X itu kan artinya apa? Iya, sama dengan 1 ya. Jadi ini X sama X tan X ini. Jadi tinggal koefisiennya aja. Angka berapa nih? 2. 2 per 1 ini 3 per 1 gitu. Atau 3 gitu. Karena koefisien yang ada pada yang mendekati pada X gitu. Jadi ini 2, ini 3. Jadi sepertiga dikali 2 dikali 3 sama dengan berapa? 2 gitu. Ya langsung aja. Kalau tan 2X per X sama dengan 2 gitu. Tergantung koefisien yang ada. Sama kayak tadi, sin MX per sin NX sama dengan M per N gitu kan. Sama seperti ini juga gitu. Maka jawabannya adalah 2. Gampang bukan? Ya, berarti jawabannya adalah dodol sama dengan 2. Lanjut soal kelima. Tentukanlah nilai dari limit X mendekati tak hingga, tunggu bentar ya. Iya, X mendekati 3 ya. Limit dari X mendekati 3 dari X tan 2X min 6 per sin X min 3 adalah berapa? Kalau seandainya kita uji, kita masukkan X-nya ini angka 3. Pasti jawabannya 0 per 0. Kita tes ya. 2 kali 3, 6. 6 kurang 6, 0. Tan 0, 0. Sin 3 kurang 3, 0. Oh, ini berarti bentuk tak tentu. Maka kita lihat. Yang mendekati tan ini kan yang dalam pembilang itu 2X min 6. Yang di bawahnya itu apa? Sin X min 3. Bagaimana caranya supaya tan sama sin ini bisa kita coret, tetapi dengan catatan yang mengikuti dari si tan ini harus sama dengan si sinnya gitu. 2X min 6 ini boleh kita rubah jadi X min 3 atau X min 3 yang kita rubah jadi 2X min 6. Gitu kata kuncinya. Supaya tan per sinnya bisa kita sederhanakan atau kita coret. Nah, sekarang kita perhatikan. Setelah kita substitusikan langsung X sama dengan 3, mengakibatkan munculnya bentuk tak tentu dari 0 per 0 tadi jawabannya ya. Kita ingat bahwa X mendekati 0 dari tan AX per sin BX itu sama dengan A per B. Tergantung dari koefisiennya yang mengikutinya. Dengan catatan bahwa dia harus sama terlebih dahulu gitu ya. Maka kalau kita lihat dari bentuk umumnya ini tadi, ini kan tan 2X min 6 per sin X min 3. Bagaimana caranya supaya dia sama? Oh, ternyata limit X mendekati hingga dari X dikali tan 2. Ternyata 2X min 6 ini bisa kita sederhanakan atau kita faktorkan. Jadinya 2 dikali X min 3 per sin X min 3. Gitu. Nah, ternyata udah sama kan? Ini X min 3 dalam pembilangnya, penyebutnya sudah juga X min 3. Jadi kalau ini bisa kita coret nih, tan X min 3 sin X min 3. Tinggal angka berapa? 2. Tinggal X dikali 2. Maka X-nya kita ganti angka berapa? 3. 3 dikali 2 sama dengan berapa? 6. Jadi jawabannya 6. Makanya ibu bilang bahwa dia harus sama dulu variabelnya. Jadi kalau dia X min 3 maka pembilangnya harus bagaimana caranya kita munculkan X min 3. Baru tan dengan sinnya bisa kita sederhanakan. Kalau 2X min 6 langsung kita bagi sama X min 3 gara-gara misalnya ini tan ini sin langsung coret-coret gitu aja nggak bisa gitu ya. Jadi harus kita samakan dulu angka atau variabel apa yang mengikuti setelah tan atau setelah sin gitu. Maka jawabannya adalah D sama dengan 6.
Lanjut soal ke-6. Tadi kalau sampai soal ke-5 tadi Ibu sudah membahas mengenai X mendekati bentuk yang tentu gitu ya, atau angka yang dituju. Sekarang bagaimana caranya kalau X-nya mendekati tak hingga? Nah, sekarang kita lihat. Ada soal Ibu nih, soal yang ke-6. Nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 3X tambah sin 1 per X ini tambah ya. Ibu ulangi, dari limit X mendekati tak hingga 3X tambah sin 1 per X gitu adalah berapa? Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, sekarang ini kan X mendekati tak hingga. Sekarang kita bisa menggunakan pemisalan. Pemisalannya itu boleh kalian gunakan itu ini. Carilah bentuk yang rumit gitu ya, 1 per X. Jadi kita misalkan Y itu sama dengan 1 per X supaya nanti bentuknya kan lebih sederhana gitu kan. Jadi kita misalkan aja Y nya sama dengan 1 per X gitu. Kita misalkan ya Y ya. Sekarang kalau Y nya 1 per X berarti X nya sama dengan apa? X nya sama dengan 1 per Y gitu. Karena X mendekati hingga maka Y nya akan mendekati 0. Jadi kita buat dia pemisalan Y-nya. Y sama dengan 1 per X. Maka X sama dengan 1 per Y. Karena X menuju tak hingga, maka Y-nya menuju 0. Sehingga dapat kita tulis adalah X mendekati tak hingga dari 3X tambah sin 1 per X sama dengan, kita ganti. Sekarang kita gunakan Y saja gitu. Supaya lebih gampang kita gunakan Y. Maka Y-nya kita gunakan apa? Mendekati 0. Y-nya mendekati 0. Sekarang kita ubah semua variabel X yang ada di sini menjadi variabel Y. 3X. X sama dengan apa? X 1 per Y. Kita ganti. Berarti 3 dikali 1 per Y sama dengan 3 per Y. Gitu ya. Ditambah. Ini kan sin 1 per X. Nggak boleh ada variabel X karena kita sudah menggunakan pendekatan Y mendekati 0. Sekarang 1 per X ini sama dengan apa? Oh, sama dengan Y. Berarti 3 per Y tambah sin Y gitu. Ibu ulangi ya. Soalnya ada limit X mendekati tak hingga. Tadi kita sudah menggunakan pemisalan Y sama dengan. Sekarang supaya lebih gampang, berarti kita buat Y-nya mendekati 0. Ketika X mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 0. Sekarang artinya semua yang ada variabel X pada rumus limit ini, maka kita rubah jadi pemisalannya jadi Y. 3X, X sama dengan apa X ini? 1 per Y, berarti 3 kali 1 per Y sama dengan 3 per Y. Ditambah sin, 1 per X ini sama dengan apa? Sama dengan Y. Ditambah sin Y, gitu nak ya. Gampang ya, bisa ya. Sekarang kita turunkan saja limit Y mendekati 0 dari 3 per Y ditambah limit, kita pisah ya, Y mendekati 0 dari sin Y. 3 per Y. Sekarang 3 per Y itu kita substitusikan. Y-nya berapa? 0. 3 per 0. 3 per 0 sama dengan tak hingga. Limit Y mendekati 0 dari sin Y. Sin Y-nya ganti 0. Sin 0 berapa? 0. Tak hingga tambah 0 sama dengan apa? Pasti tak hingga. Maka jawabannya adalah tak hingga. Gitu. Berarti E jawabannya. Gitu nak ya. Jadi kita gunakan aja pemisalannya seperti ini. Nanti semua kita ubah jadi variabel Y, maka dapatlah jawabannya. Begitu. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal yang ke-7 tapi kedua untuk limit tak hingga. Bisa anak-anak perhatikan. Tentukanlah nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 2 tambah cos 4 per X adalah berapa? Sama ini caranya. Caranya kita perhatikan. Kita misalkan juga, pemisalannya sama saja, Y sama dengan 1 per X. Gitu ya. Berarti kalau X sama dengan 1 per Y, cuman kan X-nya nggak ada, maka kita buat seperti ini aja. Berarti X mendekati tak hingga, jika X mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 0. Sehingga kita tulis, biar disederhanakan, limitnya kita ganti ya. Sekarang artinya semua variabel X yang ada di sini kita ganti dengan Y. X mendekati tak hingga, berarti Y-nya mendekati 0. 2 kita salin 2, ditambah cosnya kita salin 4 per X, 4-nya kita salin 4. Ini kan artinya 4 kali 1 per X gitu ya. 4 per X itu artinya 4 dikali 1 per X. 1 per X itu sama dengan apa? Y, berarti cos 4Y. Gitu. Maka sama dengan 2 ditambah, kita ganti aja Y-nya 0. Cos 4 kali 0 berapa? Cos 0. Cos 0 sama dengan berapa? 1. 2 tambah 1 sama dengan berapa? 3. Maka jawabannya adalah 3. Gitu.
Gampang kan? Maka jawabannya 3. Jadi cuma pemisahan-pemisahan saja yang kita substitusikan langsung ke bentuk dari limit menuju tak hingga. Sekarang kita lihat lagi soal yang ke-8. Tentukanlah nilai dari limit X mendekati tak hingga dari tan 1 per X dikurang X adalah berapa. Nah, kalian perhatikan ini pembahasannya. Sama caranya, kita misalkan saja Y-nya sama dengan 1 per X. Maka X-nya sama dengan 1 per Y. Kalau X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 0. Sekarang, soalnya kita tulis kembali. Limit X mendekati tak hingga dari limit 1 per X dikurang X sama dengan, kita ubah semua variabel X-nya jadi Y. X mendekati tak hingga, berarti Y-nya mendekati 0. Tan 1 per X itu sama dengan apa? Y, berarti tan Y dikurang X itu sama dengan apa? 1 per Y, gitu kan? Artinya sama dengan, kita substitusikan aja Y-nya sama dengan 0 nih. Tan 0 dikurang 1 per 0. 1 per 0 sama dengan berapa? Minta hingga. Tan 0 itu berapa? 0. 0 dikurang tak hingga berapa? Minta hingga. Maka jawabannya minta hingga. Selesai. Jadi kalau anak-anakku bilang misalnya, Bu, kalau limit tak hingga itu susah. Itu sebenarnya ibu malahan bingung gitu nak ya. Susahnya di mana? Nah, ternyata setelah kalian tahu konsep seperti ini, pasti kalian akan gampang untuk menyelesaikan tahap-tahap berikutnya. Itu nak ya. Sekarang kita selesaikan kembali. Kita lihat lagi soal berikutnya. Soal yang ke-9. Tentukanlah nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 1 min cos 4 per X per 1 per X dikali tan 3 per X adalah berapa? Sama kayak tadi. Kita misalkan Y-nya sama dengan 1 per X. Jika X mendekati tak hingga, berarti Y-nya mendekati 0. Dengan demikian dapat ditulis bahwa X mendekati tak hingganya sama dengan apa? Iya, 1 min cos 4 per X per 1 per X dikali tan 3 per X. Kita ganti aja limit. Kalau X mendekati tak hingga, berarti Y-nya mendekati 0. Berarti apa? 1 min cos 4 per X. Ini artinya 4 kali 1 per X. 1 per X sama dengan apa? Y. Berarti cos 4Y. Per 1 per X sama dengan apa? Y dikali tan 3 dikali 1 per X sama dengan apa? Y. Berarti tan 3Y. Sekarang kita lihat soal berikut ini. Ternyata di atas itu kan 1 dikurang cos 4Y. Kalau kita ganti misalnya Y-nya 0 gitu ya. Nanti kan jawabannya kan 1 dikurang cos 0 berapa? 1 kurang 1, 0. Sedangkan di bawah itu sama dengan berapa? 0 kan? Nggak mungkin. Kalau kita substitusikan langsung Y-nya ini 0, berarti nanti jawabannya bawahnya 0, atas juga 0. 0 per 0. Ini kan bentuk tak tentu. Artinya dia tidak boleh langsung kita substitusikan Y-nya 0. Bagaimana caranya supaya kita pecah ini? Oh, ternyata di bawah ini kan sudah tan. Kalau kita pengen menghabiskan si tan ini, artinya yang atas ini harus muncul sin atau tan atau X atau Y gitu misalnya kan. Artinya siapa yang kita pecah? Si cosnya ini. Cosnya ini bagaimana caranya? Rumus cos apa yang bisa dia menghasilkan rumusnya sin berarti ya, karena kan cos 2A itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa kan. Jadi kita pecah nih, ingat lagi rumusnya, rumus dari trigonometri untuk sudut rangkap gitu, bisa kalian lihat nih. Ternyata 1 min cos 2 alfa, dia sebenarnya ini pemecahan dari cos 2 alfa nak ya. Jadi cos 4Y sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2Y. Kalian lihat lagi rumus kalian, buku kalian di kelas 11 tentang trigonometri dari sudut rangkap. Maka muncul nih 2 kali sin kuadrat 2Y. Kita sederhanakan 1 dikurang 1 habis min, ketemu min plus ya. Jadi 2 sin kuadrat 2Y, artinya sin 2Y kali sin 2Y. Itu artinya ya, sin kuadrat 2Y ini artinya sin 2Y kali 2 sin 2Y. Jadi kita pecah 2 sin 2Y kali sin 2Y. 1 sama 1 yang ini bisa kita habiskan gitu ya. Kalau kita buka kurungnya ya 1 kurang 1 sama dengan 0 ya. Per Y kali tan Y. Sekarang kita bisa kelompok-kelompokkan nih. Koefisien yang ada di pembilang ini bisa kita pindahkan ke depan gitu ya. 2 dikali limit Y mendekati 0, jadinya sin 2Y per Y, baru ini sin 2Y per tan 3Y gitu. Jadi 2-nya tetap, sin 2Y per Y kan sama nih Y, berarti tinggal 2. Sin 2Y per tan 3Y artinya 2 per 3 gitu. Artinya berapa jawabannya? 8 per
3. Maka nilainya adalah dari limit X mendekati tak hingga 1 dari 1 min cos 4 per X per 1 per X kali tan 3 per X sama dengan 8 per 3. Mana jawabannya? Iya, jawabannya adalah dodol. Gampang nak ya. Jadi kalau seandainya kalian substitusikan nanti nilai Y sama dengan 0-nya itu adalah bentuk tak tentu, berarti kalian cari lagi bagaimana caranya supaya bisa kalian pecah-pecah hasilnya itu menggunakan sudut rangka boleh, rumus identitas boleh, yang bisa kita sederhanakan menjadi lebih sederhana gitu. Lihat aja mana yang kita ubah, berarti si cos yang kita ubah supaya bisa muncul sin gitu. Nah ya. Sekarang kita lihat soal yang ke-10. Tentukanlah nilai dari limit Y mendekati tak hingga dari Y kali sin 3 per Y kali cos 5 per Y. Sekarang kalian lihat, kalau tadi kita menggunakan X menuju tak hingga, sekarang ini Y-nya menuju tak hingga. Berarti apa yang kita gunakan? Iya, kita misalkan aja jadi X gitu kan? Gampang ya. Kita lihat pembahasannya. Jadi kalau ini Y menuju tak hingga, berarti X yang kita sama dengan kan. X sama dengan 1 per Y. Jika Y menuju tak hingga, maka X-nya yang menuju 0. Gitu. Ibu ulangi, jika Y-nya yang menuju tak hingga, maka X-nya yang mendekati 0. Maka kita substitusikan lagi, kita salin soalnya, limit Y menuju tak hingga, Y kali sin 3 per Y kali cos 5 per Y. Artinya apa? Ya, kita ubah. Semua Y jadi X. Kalau Y tak hingga, berarti X sama dengan 0. Y-nya sama dengan berapa? Kalau X sama dengan 1 per Y, berarti Y-nya sama dengan 1 per X. Gitu kan? Dikali ini kan 3 1 per Y sama dengan X. Berarti sin 3X. Ini cos 5X. 5X mendekati 0. Ini kan sin 3X per X kali cos 5X. Ingat nih bentuknya nih. Sin 3X per X sama dengan apa hasilnya? 3. Tinggal ini cos 5 dikali 0. 5 kali 0 sama dengan apa? 0. Cos 0 sama dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 3. Apa jawabannya? Dodol. Ini kan bisa sederhanakan, Ibu ulangi ya. Tadi setelah kita substitusikan nilai X-nya, jadinya 1 per X kali sin 3X kali 5 cos 5X. Sekarang ini bisa ketemukan nih sin 3X per X. Karena kalau kita langsung substitusikan nilai 0-nya, nanti jawabannya 0 per 0 nih. Nggak mungkin. Berarti kayak ini kita jadikan satu nih, sin 3X per X-nya ini. Artinya kan sin 3X per X sama dengan 3. Gitu kan? Jadi cos 5X. Cos 0 sama dengan 3. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Gitu nak ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Nah, berikut Ibu tambahkan lagi soalnya. Ibu bahas 2 lagi. Ibu tambahkan supaya kan paham. Sebenarnya soal yang Ibu ujikan di soal-soal ini nih, kalau kayak pengen mengikuti besok ujian SBMPTN ini selalu keluar. Gampang sebenarnya, cuman karena kalian sudah lihat limit, sudah lihat trigonometri, sudah lihat tak hingga, aduh puyeng gitu kan. Jangan puyeng dulu nak, ternyata gampang kan. Kita hanya memisahkan aja X sama dengan 1 per Y, baru kita menuju 0. Yang tak hingga jadi menuju 0, lawannya saja yang kita gunakan. Kalian lihat nih soal nomor 11. Ini soal SBMPTN ini, bisa kan lihat. Limit X mendekati tak hingga dari 2X dikali tan 1 per X dikali sekan 2 per X. Berarti kita misalkan juga sama. Iya, kita misalkan Y-nya sama dengan 1 per X. Maka ekuivalen dengan X sama dengan 1 per Y. Jika X-nya menuju tak hingga, maka Y-nya menuju 0. Gitu kan? Salin lagi soalnya. Soalnya tadi apa? Kita salin lagi ya. Limit X menuju tak hingga dari 2X dikali tan 1 per X dikali sekan 2 per X. Maka limit Y menuju 0. X tak hingga berarti Y-nya menuju 0. Sekarang 2X. X-nya kita ganti nih jadi Y. Berarti X sama dengan apa? 1 per Y. 2 kali 1 per Y. 2 per Y. Tan 1 per X. 1 per X sama dengan apa? Y. Berarti tan Y. Dikali sekan 2 per X. 1 per X sama dengan Y. Berarti sekan 2Y. Nah, sudah Y semua kan? Kalau sudah Y, baru kita sederhanakan. Sekarang, jika langsung kalian substitusikan Y-nya 0, jawabannya kan nanti 0 per 0. Jadi bagaimana supaya jawaban tidak 0 per 0? Berarti harus ada yang kita lebih sederhanakan lagi. Angka 2 yang di sini, kita pindahkan ke depan gitu ya. Karena dia berangka saja kan 2 limit. Ternyata tinggal apa nih? Tan Y per Y gitu. Yang bisa kita sederhanakan itu cuma sin sama tan gitu. Selain itu nggak bisa. Dikali sekan 2Y. Tan Y per Y kan sama dengan 1. 2 dikali 1. Baru ini kita substitusikan Y-nya sama dengan 0. Sekan 0. Sekan 0 sama dengan berapa? 1. Berarti 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Udah gampang. Ini contoh soal SBMPTN ini.
Kalian bayangkan anak-anak ibu sekalian. Bisa kan? Gampang kan? Ya. Nah, caranya cuma seperti itu untuk X menuju tak hingga. Hanya menggunakan pemisalan saja. Sekarang kita lihat soal terakhir. Nah, soal terakhir, aduh Bu, bingung. Kalian lihat dulu nak ya. Tentukanlah nilai dari limit X menuju tak hingga dari 2X kuadrat tan 1 per X dikurang X sin 1 per X ditambah 1 per X dibagi X cos 2 per X. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama saja. Kalian lihat pembahasannya. Kita misalkan Y-nya sama dengan 1 per X, maka X-nya sama dengan 1 per Y. Jika X menuju tak hingga, sudah pasti otomatis Y-nya yang mendekati 0. Dengan demikian dapat dituliskan, kesan lagi soalnya, kita ganti limit kalau X menuju tak hingga, berarti Y-nya mendekati 0. 2X, X itu sama dengan apa? 1 per Y, berarti jadinya 1 per Y kuadrat, gitu kan. Tan 1 per X sama dengan apa? Y, berarti tan Y. Min X, X itu 1 per Y, ganti lagi sin. 1 per X sama dengan apa? Y, sin Y. Ditambah 1 per X sama dengan apa? Y, tambah Y, per 1 per Y cos 2Y. Sekarang ini kita sederhanakan. Sekarang pertanyaannya, Bu, ini kenapa Ibu kali Y per Y? Supaya ini kan pembilang sama penyebutnya ini kan ada 1 per Y, ini 1 per Y gitu ya. Berarti yang pembilang kita kalikan Y, penyebut kita kalikan Y. Supaya nanti dia bentuknya lebih sederhana. Semua kali Y ini. Berarti ini kan sepaket nih. 2 1 per Y pangkat 2 tan Y ini sepaket nih dikali Y. Jadinya 2 1 per Y kali tan Y. Kenapa? Ini kan 1 per Y kali 1 per Y. Y sama 1 per Y yang sebelahnya lagi udah kita sederhanakan. Ini lagi. Min 1 per Y sin Y ini sepaket sama Y. Sepaket nih ya. Satu kesatuan nih. Jadinya satu suku ya. Jadinya jadi tinggal apa? Sin Y. Tambah Y kali Y. Y kuadrat. Per. Ini sepaket nih kalau perkalingan di satu suku nih. Jadinya Y 1 per Y habis tinggal cos 2Y. Sekarang kita lihat. Nah, baru kita apakan ini? Iya, kita substitusikan. Substitusikan nilai Y-nya 0 nih. Ke sini, ke persamaan ini. Berarti 2 dikali 2 dikali 1 per Y tan Y. Sekarang kalian lihat dulu nih. 1 per Y tan Y ini kan bisa lebih sederhana nih ya. Artinya tan Y per Y kan. Tan Y per Y sama dengan apa? 1. Jadi dia tanpa kita substitusikan Y-nya 0, berarti otomatis sama dengan 1. 2 kali 1 dikurang sin 0. Ini Y ya, ini 0 tambah 0 kuadrat per cos 2 kali 0 Bapak 0 gitu ya. Jadinya 2 kali 1 2, ini 0 tambah 0 0 kurang 0 per 1 sama dengan berapa? 2 kurang 0 2 bagi 1 2. Jadi pertanyaannya adalah, Bu, dari mana angka 1 ini? Angka 1 ini muncul ketika tan Y kali 1 per Y. Ini kan tan Y per Y. Tan Y per Y sama dengan berapa? 1 gitu ya. Maka 1 di situ. Selain itu tinggal substitusikan aja nilainya sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 2. Mana 2? Jawabannya adalah A. Jadi anak-anak ibu sekalian, konsepnya cuman itu. Kita bisa lebih sederhanakan jika dia hanya sin dengan tan. Mau sin X per X, mau X per sin X, mau tan X per X, mau X per tan X, atau sin X per tan X, atau sin X per sin X gitu. Itu cuman itu yang bisa kita sederhanakan. Selain itu semuanya tidak bisa. Nah, kalau untuk menuju tak hingga, kita hanya memisahkan aja Y-nya sama dengan 1 per X, X-nya sama dengan 1 per Y. Gitu nah ya. Kalau X-nya yang menuju tak hingga, berarti Y-nya mendekati 0. Tapi jika Y-nya yang menuju tak hingga, artinya X-nya yang mendekati 0. Cuma itu saja konsepnya sebenarnya dalam limit trigonometri. Jadi anak-anak ibuku sekalian, dengan mempelajari ini kan bisa sudah mempersiapkan diri untuk menuju SBMPTN untuk tahun depan gitu nah ya. Oke anak-anak ibu sekalian, batas inilah materi yang bisa ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Kalian anak-anak ibu sekalian bisa mempersiapkan diri kalian untuk pilihan akhir semester di minggu depan. Ibu harapkan kalian semua bisa menjawab soal yang akan ibu berikan dengan kisi-kisi yang telah ibu berikan. Nanti kisi-kisi yang untuk materi turunan nanti bisa ibu kasih susulan gitu nah ya. Ibu akan nyusulkan untuk kisi-kisinya. Nah, materi kita hari ini tentang limit.
sesuai dengan janji ibu seperti minggu kemarin. Oke anak-anakku, tugas kalian untuk hari ini nanti bisa kalian lihat di WA grup kalian. Oke, silakan siapkan diri kalian. Semoga sukses. Ingat, tidak ada hasil yang memuaskan tanpa usaha. Jadi usaha itu perlu, dan jangan lupa dibaring oleh doa. Oke anak ibu sekalian, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di semester depan. Oke anak ibu sekalian, see you, bye bye.